Dia merupakan seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika. Tema yang saya ambil pada wawancara kali ini yakni pandangan dan implementasi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di era 4.0 atau biasa disebut dengan era milenial. Langsung saja menuju videonya. Di sini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yakni Bapak Imam Barka. Beliau kini bekerja sebagai konsultan di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya di sini yang membahas tentang tema kali ini, yakni pandangan dan implementasi nilai-nilai Pancasila di era 4.0. Nah, langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yakni sebagai warga negara Indonesia, apa sih menurut pandangan Bapak Pancasila itu bagaimana? Kalau menurut saya, Pancasila merupakan dasar dari ideologi kita berbangsa di negara kita Indonesia. Kita harus betul-betul untuk menjaga dasar-dasar daripada ideologi tersebut. Baik. Pada intinya Pancasila itu dasar ideologi negara. Lalu selama menjadi warga negara Indonesia, dari 5 butir nilai Pancasila tersebut sudah mengimplementasikan butir apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba untuk memberi informasi tentang implementasi dari 5 butir Pancasila tersebut. Yang pertama, dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena saya beragama Islam, saya setiap pagi selalu berdoa untuk kesehatan dan keberkahan dengan Robitu bilai robbah wabil islami dina Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah. Nah, setiap kali melangkah, setiap kali berjalan kita berdasarkan dengan sila ke-1 atau yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena sudah menginjak ke pertama kita berhubungan dengan Allah, yang kedua kita berhubungan dengan manusia, yaitu dengan kemanusiaan kita berusaha betul-betul untuk beradab dengan sesama makhluk hidup, sama manusia seperti itu. Dan untuk yang sila ketiga yaitu dengan persatuan Indonesia, setelah kita sudah berkemanusiaan, kita mengadakan suatu hubungan sosial dengan rasa kebersamaan, dengan rasa persatuan, walaupun dengan perbedaan yang ada dia tetap kita bersatu. Itu sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan peradilan. Kita mempunyai hak-hak penuh dalam berpendapat, tapi dalam hal berpendapat tersebut kita harus menyampaikan kepada wakil-wakil kita dengan adab yang ada. Yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Keadilan tersebut itu bukan mutlak kita terima, tapi keadilan bagi seluruh rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intinya seperti ini, keadilan di masyarakat sini dan keadilan di masyarakat yang seberang sana kita harus sama keadilan sosialnya. Jangan di sana SDM-nya bagus, sedangkan di daerah sini SDA-nya
banyak. Nah, SDM-nya dikeruk, diambil dan dibawa ke salah satu daerah yang punya SDM yang bagus. Itu kurang adil kalau menurut saya. Sebaiknya dalam hal pembangunan segala sesuatunya harus adil secara sosial kesejahteraannya. Seperti itu Baik, menurut saya. Iya, ya. Lalu kan 5 butir Pancasila ini sebagai ideologi negara, dasar negara. Namun banyak sekali seperti yang diketahui isu-isu yang menyimpang dari nilai Pancasila. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang isu-isu yang melakukan oknum-oknum yang melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sendiri? Kalau ya saya rasa kita sudah merdeka kurang lebih atau lebih daripada 75 tahun. Betul kan ya? Betul. Yang kita rasakan, yang kita lihat dan kita dengar bahwa saat ini yang namanya keadilan masih ada perbedaan. Yang ke bawah begitu tajamnya, tapi yang ke atas yang bisa dikatakan tumpul. Nah, ini yang isu-isu yang saya dengar, saya lihat dan saya rasakan seperti itu. Itu yang dalam hal keadilan, itu implementasi dari Pancasila yang ada. Ya. Lalu untuk generasi milenial saat ini yang sudah diketahui bahwa generasi milenial ini akan meneruskan jejak bangsa Indonesia ini ke zaman-zaman berikutnya. Nah, boleh dikasih sebuah pesan untuk generasi milenial kita saat ini? Nah, ini pesan saya kepada adik-adik, kepada anak-anakku yang akan melanjutkan jenjang perjuangan dengan fenomena saat ini, yaitu banyaknya sekali penyampaian aspirasi dengan cara yang kurang beradab, istilahnya dengan unjuk rasa yang anarki dan sebagainya. Harapan saya apabila mempunyai perbedaan, mempunyai pendapat, monggo disampaikan dengan baik, dengan beradab, dengan pemikiran-pemikiran yang ada kita salurkan ke wakil-wakil kita. Jangan berbuat anarki. Hanya itu pesan saya. Saya kira begitu, Sofi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sudah berakhir perbincangan kali ini. Semoga perbincangan ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman yang melihat video kali ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah bersama narasumber kedua saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk membahas perbincangan kali ini, yakni tentang pandangan dan implementasi masyarakat terhadap Pancasila di era 4.0. Di sini saya sudah bersama dengan Mbak Ani Amalia Susanti yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika. Langsung saja menuju pertanyaan yang pertama, yakni apa Pancasila menurut pandangan Anda? Jadi, Pancasila itu kan 5 dasar negara, di mana Pancasila itu sendiri menjadi pedoman dari Indonesia. Dan Pancasila itu kan juga digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam segala bidang di negara kesatuan kita ini. Nah, kalau ditinjau dari lahirnya Pancasila ini, kan itu berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang. Kemudian, usulan-usulan Pancasila itu mulai dikaji dengan sangat kritis, hingga sampailah pada Pancasila dengan 5 dasar negara ini. Nah, di mana ini tuh menunjukkan jika pembentukan dasar negara ini tuh tidak mudah. Sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa sampai jika kita terapkan dan dijalankan dengan baik, tentunya akan menjadikan
dasar cita-cita yang formatif ini terwujud. Oh, jadi seperti itu ya Pancasila menurut pandangan Anda. Lalu langsung saja menuju pertanyaan yang kedua, yakni sebagai warga negara Indonesia nih, dan juga mahasiswi, apa saja sih butir-butir dari Pancasila yang sudah Anda terapkan? Mungkin saya tidak bisa ya menilai diri saya sendiri apakah sudah saya terapkan dengan baik atau belum. Tetapi saya selalu mengusahakan yang terbaik agar bisa selalu menerapkan apa saja yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila ini sendiri kan sudah mencakup hampir semua aspek dalam kehidupan ini, baik dari sosial ataupun non-sosial. Jadi menurut Anda kan Pancasila sudah mencakup semua aspek kehidupan nih, yang artinya Pancasila itu bersifat subjektif. Nah, dari 5 butir Pancasila ini pasti ada problematika di dalamnya. Menurut Anda, bagaimana sih problematika pengimplementasian Pancasila di negara kita ini? Jadi, tentang problematika dalam pengimplementasian Pancasila di negara kita ya. Mungkin untuk yang pertama itu kan tentang ketuhanan. Di negara kita ini kan masih banyak kayak orang-orang itu kurang bisa bertoleransi antar umat beragama. Jadi misalnya kita nggak menyebut agama apa-apa, mungkin si agama A itu masih kurang bisa menghargai si agama B ketika dia sedang beribadah atau dia sedang menjalankan acara-acara keagamannya. Terus untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, mungkin dalam Pancasila yang ini itu kan masih banyak orang yang bisa memanusiakan manusia. Contohnya mereka itu masih bersandar pada kelas sosial. Jadi mereka yang punya kasta tinggi, mereka itu kayak menganggap rendah orang-orang yang berada di kasta di bawah mereka. Lalu Persatuan Indonesia. Ya Indonesia kan itu terdiri dari banyak suku. Pasti kalau misal dibilang persatuan, pasti persatuannya sudah sangat ya lumayan bagus. Terus tentang kerakyatan yang adil dan tentang keadilan sosial. Mungkin untuk yang ini pasti kalian teman-teman atau mbaknya sendiri pasti bisa menilai lah. Jadi saya nggak mau memberikan tanggapan. Oh iya, baik-baik. Jadi langsung saja kita menuju pertanyaan yang selanjutnya, yakni bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila pada era 4.0 ini? Tentu peristiwa tersebut kan tidak patut untuk dicontoh. Karena nilai-nilai Pancasila sendiri itu kan sudah mengajarkan hal yang positif. Lalu kok kenapa sampai bisa diselewengkan menjadi hal yang negatif? Tapi, jika dilihat dari fakta lapangan yang ada saat ini, ada beberapa oknum yang sebenarnya mereka ini tahu apa itu Pancasila, apa itu makna Pancasila, namun mereka tetap melakukan penyimpangan. Nah, sebagai mahasiswa nih, apa sih sikap yang bisa kita ambil untuk menyikapi masyarakat-masyarakat yang melakukan penyimpangan tersebut? Tiap orang pasti pahamlah tentang Pancasila. Saya yakin itu. Tapi kita kan hidup bernegara dengan lebih dari 200 juta kepala dan otak yang berbeda. Nah, tentunya pandangan hidup orang pun berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memaksa agar semua orang itu memiliki pendapat dan pemikiran yang sama seperti kita. Makanya itu, kenapa ada orang yang melakukan penyimpangan, karena kita berbeda paham. Terus bagaimana cara kita menyikapi jika kita bertemu orang yang seperti itu? Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita harus mengingatkan dengan cara yang baik ya. Tetapi tergantung siapa sih pelaku penyimpangan itu. Tentunya kita juga harus pintar-pintar dalam menyikapinya. Baik Mbak, langsung saja kita menuju sesi yang terakhir. Mungkin Mbak bisa menyampaikan sedikit pesan untuk generasi milenial di Indonesia.
Untuk generasi milenial, boleh-boleh aja sih ngikutin perkembangan zaman. Justru kita memang dituntut untuk mengikuti ya. Kalau nggak ngikutin nanti dikira gaptek, kudet. Tapi tetap harus pintar-pintar menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik ya, oke? Sekian video dan informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema yang sudah kita perbincangkan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.